Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Mujianto dari Universitas Terbuka Purwokerto. Ini kebetulan ada tugas mata kuliah terkait wawancara terkait kelompok tani, terkait dengan peran kelompok tani beserta KTP-nya. Ini kebetulan dengan Bapak Ahmad Sukirno, jenengan sekretaris ya? Iya, sekretaris kelompok tani Tenggarang Kidul, Desa Grantung, Kecamatan Karangwongso. Ini langsung saja Pak, ini ada tugas dari kampus terkait praktek, ini terkait dengan kelompok tani Pak, karena di sini kan kelompok tani. Kayak gitu. Ini ada 3 peran, yaitu ada kelas belajar, wahana kerjasama dengan produksi. Kalau kelas belajar kan tentunya dapat dibedakan lah dengan orang yang masuk ke kelompok atau tidak, kayak gitu. Dengan ada contohnya kelas belajar, kita merubah pengetahuan, sikap, keterampilan. Itu kira-kira tanggapannya Pak Kirno gimana Pak dengan kelas belajar antara orang yang masuk ke kelompok dengan yang tidak Pak? Ya. Terima kasih. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari Mas Muji, izinkanlah saya secara pribadi maupun secara kelompok memperkenalkan nama saya, nama lengkap Ahmad Sukirno, kedudukan dalam kelompok tani Tenggarang Kidul selaku sekretaris kelompok yang beralamat di Desa Grantung, RT 1 RW 6 Kecamatan Karangwongso. Terima kasih Mas Muji terkait dengan pertanyaan yang disampaikan kepada saya, yaitu untuk petani atau kelompok belajar. Ya, izinkan kami juga menyampaikan sepengetahuan kami. Menurut kami yang dinamakan dengan kelompok belajar itu ya dimana sebuah kelompok itu baru merintis suatu kegiatan kelompok, dan di dalamnya itu memang nantinya harus dan diwajibkan ada pendampingan dari pihak terkait, sehingga dalam pembelajaran di dalam kelompok tani ataupun kelompok apapun itu nantinya akan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan Mas. Karena namanya aja belajar, jadi di situ ya memang kebanyakan mereka itu dari petani atau warga yang memang baru tahu tentang apa itu di bidang pertanian, apa di bidang apa, sehingga mereka itu ya memang perlu bimbingan, perlu pengarahan, dan perlu support, sehingga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi akan dipelajari itu nantinya akan bisa tercapai. Mungkin seperti itu Mas. Mungkin terima kasih. Berarti intinya adanya salah satu peran kelompok tani kelas belajar, yaitu ya merubah pengetahuan ya Pak, pengetahuan terus sikap dengan keterampilannya petani, kayak gitu. Dengan adanya kelompok tani otomatis ada informasi apa, petani lebih cepat mengetahui daripada yang tidak masuk ke kelompok tani. Itu yang kelas belajar. Terus ada wahana kerjasama nggih. Contohnya kan di sini desa nggih. Desa itu kan masih banyak gotong royong lah, kerja bakti, contohnya membersihkan saluran. Nah, kondisi di sini berarti di Desa Grantung gimana Pak terkait dengan kerjasama terkait gotong royong, kerja bakti di bidang pertanian Pak? Ya, terima kasih. Ya, kebetulan untuk di Desa Grantung ada 4 kelompok tani yang aktif dalam untuk kegiatan kelompok kerjasama itu. Ya, kita sudah ada wadah yang namanya Gapoktan Mas. Ya, Gapoktan itu gabungan dari beberapa kelompok tani, sehingga alhamdulillah untuk kerjasama di bidang pertanian terutamanya dengan adanya gabungan kelompok tani di Desa Grantung ini memang
saat ini memang ya masih kental lah Mas, karena kerjasama itu bisa diartikan bahwa kegiatan yang terkait dengan terutama misalkan pembersihan saluran irigasi itu memang harus dilaksanakan bersama-sama, itu merupakan dari contoh kerjasama. Terus misalkan lagi untuk perbaikan bendung-bendung irigasi yang saluran ke petani itu memang mayoritas itu dipelopori oleh kelompok tani, sehingga insya Allah dengan adanya kelompok itu ya boleh dinamakan bisa kelompok kelas bersama. Kelas bersama itu ya di Desa Grandung itu alhamdulillah bisa berjalan Mas. Berarti yang namanya kerja bakti gotong royong di desa masih kental nih Pak, masih di tingkat kelompok itu. Jadi bahwasanya tidak seperti di kota. Kalau di kota kan apa-apa kan harus ada uang kayak gitu nih. Ini kebetulan itu sudah lulu iya ya, gua ya seperti itu. Oke. Terus terkait unit produksi ini peran yang ketiga Pak. Ini berarti untuk kedepannya kalau memang kelompok ada dana besar itu kan bisa menjadi sub produksi Pak. Contohnya pengadaan pupuk, benih dan sebagainya. Itu gambaran seperti itu di kelompok ada Pak. Ya sebetulnya sih kami selaku pengurus kelompok tani Tenggara Kidul sih memang sudah ada gagasan atau rintisan yang memang mengarahkan ke situ Mas, karena dengan adanya Nyun Sewu kelompok usaha lah, dalam arti misalkan sudah bisa melaksanakan kegiatan yang nantinya di kelompok itu akan ada hasil ya, misalkan untuk stok pengadaan pupuk, misalkan pengadaan bibit, misalkan obat-obatan dan sebagainya itu sudah bisa dilaksanakan oleh kelompok ya, hasil-hasil itu kan nantinya kan juga akan bisa menjadi kekayaan kelompok itu sendiri Mas. Jadi sehingga manakala ada hal-hal yang memang harus dibiayai oleh kelompok itu, pengurus itu tidak meminta kepada anggota, tapi hanya menggunakan jasa-jasa dari hasil usaha yang sudah dilaksanakan oleh kelompok Mas. Itu harapan kami seperti itu, dan ini ya mohon dengan adanya harapan kami yang begitu ya kepada Mas Muji ya selaku yang menjadi mahasiswa ya, ini mungkin bisalah untuk mengarahkan bagaimana supaya di kampus atau di universitas-universitas lain itu ya dalam arti bisa membantu kepada para petani, terutama kelompok-kelompok tani itu, sehingga arahan ke depan yang menjadi kelompok tani kelas usaha itu khususnya di Desa Grandung itu akan bisa terlaksana Mas. Harapan kami seperti itu. Terima kasih. Terus terkait dengan keefektifan kan dapat dibandingkan ya Pak antara contohnya kayak kita gerakan keroyokan tikus perorangan dengan kelompokan beda secara hasil kayak gitu. Nah, terus ada demplot pemasangan contohnya kayak TBS apa-apa kan harus guyub rukun kayak itu, daripada contohnya orang yang tidak masuk ke kelompok tani kan ya demplot siapa sih ngarep dananya kan seperti itu. Nah, terus kayak kegiatan pengendalian hama dan sebagainya kalau dari kelompok tidak bersama-sama kan kurang efektif. Nah, itu tanggapannya Pak Kirno selaku kelompok. Terus gerakan-gerakan semacam kayak pengendalian hama tikus, pengendalian hama wereng itu kira-kira efektif atau tidak jika dilakukan bersama-sama dibandingkan dengan perorangan itu kira-kira tanggapannya Pak Kirno dari kelompok dan juga yang menjadi pengurus di sekretaris kelompok itu bagaimana Pak? Oh ya, terima kasih Mas. Terkait kelompok dalam rangka untuk terutama pengendalian hama dan penyakit di tanaman, menurut saya dengan adanya kelompok ini sangat efektif Mas. Karena dengan adanya kelompok itu yang pertama kita bisa melakukan pengendalian hama dengan cara serentak. Karena apa? Pengendalian hama dengan secara serentak itu menurut saya betul-betul efektif sekali, karena bisa melakukan kegiatan dalam
satu kali gerakan, tapi hamparan itu sudah bisa terjangkau semua Mas. Contoh misalkan kelompok saya punya lahan sekitar ya 20 sampai 30 hektar. Bila ini manakala dilakukan bersama-sama itu akan bisa selesai dalam 1 hari. Dan misalkan ada walang sangit, misalkan ada wereng, misalkan ada penyakit dan hama yang lainnya, itu karena kita melakukan serentak, ini hasilnya akan maksimal. Jadi tidak harap maksudnya begini, jadi misalkan walang sangit ya berarti tidak boyong dari sawah yang satu ke sawah yang lain, karena hamparan itu sudah dilakukan bersama-sama. Tapi kalau misalnya melakukan pengendalian hama itu secara mandiri sendiri-sendiri, padahal hari ini misalkan petani A terus besok petani B, lah ini kan menurut saya kurang efektif. Karena hama yang ada di penyakit A ini karena penyakit B belum ada, ini berarti dari penyakit A nanti pindah ke lahan penyakit B, seperti itu Mas. Jadi sangat efektif sekali manakala kita lakukan pengendalian hama secara bersama-sama atau kolektif Mas. Berarti contohnya kayak pengendalian hama wereng, pengendalian hama tikus itu harus bersama-sama ya Pak. Karena kalau tidak bersama-sama tujuannya untuk membasmi hama, akhirnya malah pindah-pindah terus seperti itu. Berarti kan di kelompok itu memang adanya kelompok sangat efektif untuk menggerakkan anggotanya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu ya Pak. Intinya itu Pak Kirno, terima kasih. Ini tugas dari Universitas Terbuka terkait mata pelajaran dinamika kelembagaan agribisnis. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.